kuliah pertama rangkaian listrik 1 ya, nanti listrik itu ada 2, sebenarnya 3 itu nanti linear ya, kelanjutan. Ini sudah saya kirim gitu ya, tinggal diambil ya. Tapi nanti untuk contoh-contoh soal nanti latihannya nanti lihat di videonya ya. Kalau di saya supaya nanti dipelajari dan kalau bisa nanti ditanya ya. Kita masuk. Saya share ini ya, materinya dulu sebelum kita masuk. Rangkaian listrik 1. Materinya ini sekalian bukunya ya, buku ajarnya. Sama nih yang hari ini kita membahas nanti sampai di mana kita lihat konsep-konsep dasar. Nah, kemudian baru hukum atau formula ya, rumus. Kemudian metode analisis, kemudian metode rangkaian, nanti rangkaian orde pertama. Nah, ini bukunya. Buku ajar, ini Charles Alexander, Fundamental of Electric Circuit, edisi ke-5, ya. Keluaran tahun 2013, ini cukup baru-baru, Desember teknik itu lama-lama. Ya. Kemudian ini William Hyatt, ini edisi ini kalau Indonesia itu edisi awal-awalnya banyak ya, diterjemahkan malah ya. Tapi dalam dua buku William Hyatt, cuma versi lama. Kalau versi barunya itu nanti ada, nanti kita akan laksanakan seperti itu. Pakai software penyelesaiannya. Pertama teori dulu, software, nanti baru kita rangkaian simulasi, tidak nanti. Baru ada praktek realnya di semester depan. Kemudian James S. Kang, Electronic Circuit Edition. Kalau William Hyatt tadi, ini yang di elektronik banyak gunakan ini. Ini circuit analysis. Tapi terjemahannya ya, ada terjemahan di Indonesia. Tapi edisi lama ya. Richard Shadov James, Introduction to Electric Circuit, pokoknya electric circuit ya. Kemudian J. David Irwin, tahun 2011, Basic Engineering Analysis, edisi 10, John Bird, edisi ke-5, tahun 2014, electric circuit, teori dan teknologi. Nah, ini hampir sama itunya ya. Oh, cuman paling dia ada apa bab-babnya aja yang ada yang kebalik, ada yang pasti ada yang babnya kurang, ada yang di bab ininya nggak ada, sambil di bab lain. Terutama ini ya. Nah, kita masuk yang pertama. Yang pertama kita konsep-konsep dasarnya dulu, ini yang perlu dipelajari. Nah, kita sebagai orang listrik, lalu apa itu tegangan volt? Dari mana volt itu? Ini dia sebenarnya penemu pertamanya ya, yang formulasikan. Sedangkan listrik itu ya sudah ada sejak Tuhan menciptakan dunia, cuman belum dieksploitasi gitu ya. Ini dia Alessandro Antonio Volta, orang Italia. Seorang fisikawan dan kimiawan Italia. Lahir 745, meninggal 1827. Bukan baterai listrik, awalnya baterai sebelum generator ya. Yang menyediakan, maka namanya nanti digunakan untuk ukur besaran tegangan. Itu yang pertama, baterai listrik. Aliran listrik pertama yang berkelanjutan, dan kapasitor termasuk dia juga ya. Dari bangsawan Italia ya, kota melakukan eksperimen listrik pada usia 18 tahun, sangat muda ya, percobaan. Tidak harus dia kuliah dulu, namanya terpampang seumur dunia ya setelah dia. Dia baterainya tahun 1796 ya, revolusi penggunaan listrik.
Ini awalnya dari teori rangkaian. Nanti bukan dia sendiri, nanti ada lagi yang lain. Nanti kita pelan-pelan. Volta ini banyak penghargaan ya. Yang diberikan ke dia dengan volt adalah beda potensial antara satu titik dan titik lain. Itu apa namanya. Kemudian berhubungan lagi Andre Mary Ampere. Nah, ini yang untuk arus nanti ya. Kalau untuk tegangan Alessandro Antonio Volta, sedangkan Andre Mary Ampere itu dia untuk arus. Nah, dia yang mendefinisikan seorang matematika juga, fisikawan ya, Prancis. Elektrodinamika, dia mendefinisikan arus listrik dan mengembangkan cara mengukurnya tahun 1820-an. Ini masih Belanda aja baru masuk ke Indonesia baru datang gitu ya. Di Prancis gitu ya, Prancis, Itali, di Prancis. Ada 12 tahun sudah menguasai bahasa Latin, itu dulu bahasa teknologi ya, bahasa Latin. Dan dia mengembangkan rumus-rumus elektromatika, kemudian menemukan elektromagnetik dan ammeter. Dan dia namanya didedikasikan untuk besaran arus. Ampere, kan? Kemarin kita bahas volt dari Alessandro Volta ya. Nah, nanti ada lagi yang lain. Buat gimana? Nanti ada lagi yang lain. Baru ini dulu. Terus ini yang sangat menentukan ya di elektronik. Nah, teori rangkaian listrik ini memang perhitungannya jauh lebih sulit dibandingkan kemarin kita di dasar elektronika ya. Makanya nanti saya akan coba membuat secara teorinya, kemudian kita menggunakan software ya, software aplikasi, baru kita menggunakan simulasi. Nanti hasilnya itu akan sama ya nanti ya. Hitung. Nah, software aplikasinya itu nanti bisa saya menggunakan yang sederhana saja. Nanti saya coba install lagi, itu cukup besar ya, MATLAB. Saya gunakan Excel saja. Dengan MATLAB lebih sederhana lagi deh ya. Nah, teman MATLAB itu besar. Filenya itu di atas 2 giga ya, itu 1 giga di atas. Itu file mentahnya baru tuh. Nah, dengan Excel juga bisa sedikit lebih panjang sedikit penulisannya ya. Tapi kita coba. Oke, untuk teori rangkaian listrik ini. Nah, ini yang di rangkaian listrik satu ini kita banyaknya hampir semua nih tegangan DC ya, tegangan DC. Nanti baru tegangan bolak-balik itu di rangkaian listrik 2 nanti semester depan. Ya. Nah, mungkin sedikit nanti kalian juga akan belajar di atau sudah ya di fisika listrik magnet ya, fisika 2 kalau nggak salah. Ini yang akan kita bahas pelan-pelan nanti ya. Ini agak pelan-pelan karena emang jauh lebih susah itunya ya. Tapi kalau dari simulasikan itu lebih mudah yang kita pakai multisim itu ya. Jadi sebuah rangkaian listrik adalah interkoneksi atau hubungan elemen listrik, komponen-komponen listrik yang menghubungkan itu rangkaian atau bahasa Inggris sirkuit ya. Sirkuit. Itu terhubung ya dengan beberapa satu atau lebih ya. Nah, itu rangkaian listrik. Yang sederhana satu satu komponen ini lampu ya. Komponen gitu ya, hubungkan ke baterai. Loop tertutup dia akan ada arus. Tapi kalau terbuka ini tegangnya ada kita ukur nih positif dan negatif tegangannya ada tegang baterai. Tapi kalau dia tertutup baru ada arus di situ. Nah kalau nggak ada beban arus tidak bisa kita ukur tanpa beban. Nah beban inilah nanti bisa ada arus. Nah kan kalau untuk tegangan dia terbuka juga bisa. Nah, kan ini yang paling sederhana nih satu komponen dengan satu sumber tegangan DC baterai ya. Aplikasi center, lampu sorot dan sebagainya. Yang paling sederhana. Nah, akan ada arus dan nah ini karena ada baterai lama-lama dia kan akan habis ya. Nanti itu akan kita ke ini ya. Nah untuk itu nanti kita akan menggunakan karena nanti banyak yang UDET kita menggunakan aplikasi perangkat lunak. Kalian lebih enak gitu ya. Ini contoh yang lebih kompleks. Ini yang paling sederhana hanya satu komponen ini yang di bawahnya komponen yang lebih kompleks. Penguat ini ya. Ada R, ada C, ada transistor, ada lilitan gitu ya. Ini yang antena ya.
Jadi masuknya di sini nih. Ini dia keluar komponen. Ini apa yang kompleks. Jadi beberapa komponen yang ada seri, paralel. Nanti ini yang akan kita bahas. Gimana kalau seri, paralel, R itu gimana, C di mana nanti, L gimana. Dan metodenya banyak. Nah, nanti akan kita pelajari pelan-pelan. Nanti kalau di lapangan kamu cari yang mana yang paling mudah menurut kamu. Nah, jadi ya. Tapi ada satu metode nggak cocok dengan yang lebih atau lebih susah gitu ya. Tapi cocok dengan lebih mudah untuk yang lainnya. Jadi dari rangkaian sistem tadi, dia digunakan dalam berbagai sistem kelistrikan. Hampir semua kehidupan manusia itu sekarang menggunakan listrik. Ya. Dengan tugas tentu dia berbeda-beda. Televisi lain lagi, radio lain lagi. Gitu ya. Kemudian, sebentar saya balas chattingnya si Kelvin dulu ya. Jadi ini untuk menganalisisnya itu banyak cara dan metode-metode. Dengan analisis rangkaian, jadi nanti dimasukkan adalah pelajaran atau studi tentang perilaku rangkaian. Bagaimana responnya, input yang diberikan, outputnya gimana responnya. Bagaimana elemen dan perangkat yang saling berhubungan dan berinteraksi atau berhubungan ya. Nanti kita mulai dengan mendefinisikan beberapa konsep dasar dulu. Konsep ini meliputi yang tadi muatan, arus. Jadi kalau muatannya nggak ada, tegangan tidak akan terjadi kalau nanti muatannya juga nggak ada. Jadi muatan di sini muatan listrik ya, arus listrik, tegangan listrik yang tadi dibesarkannya dengan volt dari arisan delta dan dari Mary arus ampere ya. Dan dari elemen daya, dan daya dan energi. Nah, sebelumnya nanti karena satuan-satuan ini berbeda-beda, sedikit saya ulang lagi terhadap sistem satuan yang sudah sempat kita pelajari di dasar elektronika, satuan internasional ya. Yang akan kita pakai lagi, SI sedikit ya, ini sudah mengingatkan lagi. Sepanjang dia adalah unit dasarnya meter. Ini sebenarnya M kecil sebenarnya ya, kecil. Massa kilogram, M besar mega gitu ya. Waktu detik, dia second, kalau bahasa Indonesia detik ya, second nanti ya, S. Kalau bahasa Inggrisnya S, kalau kita detik. Ampere, mau bahasa Inggris mau bahasa Indonesia tetap A ya. Kemudian suhu ya, dia kalau di teknik itu di dalam derajat Kelvin. 270 ya, 0 derajat Celcius sudah 70. Sudah 70 zaman Celcius sudah Kelvin. Dan intensitas cahaya, kandel, nah ini kalau orang nanti yang peminatan arus kuat, ini dia kalau untuk ini nah, salah satu nanti untuk audit energi ini akan dipakai. Kandel dia yang sesuai standar diperbolehkan untuk kesehatan dan irit dalam listrikan. Ya, kalau hanya ini kan pakai aja yang paling terang kan selesai, tapi dia standarnya masuk listriknya itu nanti irit itu nanti namanya audit energi. Ini besarannya kemarin udah ya, nah, kita batasi 10 pangkat 18 itu disebut hexa, disebut E, 10 pangkat 15 itu peta atau disebut penta ya P, 10 pangkat 12 itu yang besar ya tera, ini udah bisa ya, 10 pangkat 9 giga, 10 pangkat 6 mega, udah kemarin, 10 pangkat 3 kilo, 10 pangkat 2 atau 10 peta. Kemudian yang minusnya, ya sih ini jarang ya, biasanya kita mili langsung ya, senti 10 pangkat 2, 10 3 mili ini ya. Ini yang desi senti ini agak jarang. Kalau yang ini deka, hekto, itu jarang. Biasanya kita kilo, mega, giga, tera, penta, heksa itu benar. Cuman yang di bawah ini, hekto sama deka ini kan mulai dia kelas 1 pangkat 2 urut. Tapi yang biasa kita pakai langsung kilo, mega, giga. Terus ini mulai 10 pangkat 3 mili, mikro, nano, pakai piko, femto, atau ini femto atau ini untuk banyak fisika atau kimia nanti ya. Kalau di elektro dia paling sampai piko. Ya. Ini lupa saya menandakan untuk elektro ya, membirukan. Itu simbol-simbol yang boleh kita lupakan. Ini apa gunanya? Untuk menyederhanakan penulisan. Kalau umpamanya 1 mikro, masa kita 0,0001 kan ribet, apalagi nano, ya kan? Udah 1 N kecil. 1 mikro huruf Romawi. Ya.
selesai, gitu kan? Satu F. Nah, perlu kita 0,000. Atau nih, umpamanya tera, nolnya 12. Nah, kan repot. Udah, 1 tera, 2 tera, 2 T besar. Ya. Itu untuk menyederhanakan. Nah, supaya tidak terlalu panjang. Kalau tidak, nanti dia terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, ini yang tadi kita awal. Ini konsep muatan ini penting sebenarnya. Kita udah belajar waktu dioda kemarin ya. Pergerakan dari arus listrik itu kan sebenarnya yang kita pakai itu adalah elektron yang bergerak, ya, itu menjadikan listrik. Dia akan membawa muatan, atomnya yang bergerak, elektronnya ya. Jika elektron bergerak terjadilah arus listrik. Konsep muatan atau charge itu adalah prinsip dasar untuk menjelaskan semua fenomena listrik. Juga besaran yang paling dasar dari listrik ya. Dalam muatan listrik yang disimbolkan nanti dengan Q ya, besarnya kolom nanti. Kita semua mengalami efek muatan listrik tadi ya, Bapak mencoba melepaskan seputar dari wall ya, ketarik itu bulu mama kita atau rambut gitu ya, itu sebenarnya dari listrik. Atau melintasi karpet yang menerima kejutan, walaupun kecil ya. Itu adalah muatan listrik ya. Ini dari SD kita pelajarin itu. Garisan itu diusap-usap, garisan dari plastik ya. Bila katakan di tangan dia, bulu kita akan atau ke rambut, dia akan narik. Ya. Itu muatan listrik sudah terjadi ya, dalam skala kecil. Nah, ini di fisika juga kita pelajari bahwa dasar dari semua materi terbuat dari blok bangun dasar ya, sebagai yang paling kecil dikenal adalah atom. Tapi nanti ternyata atomnya ada lagi intinya. Ya, atom itu terdiri dari elektron, kita bahas di elektronika ya, proton dan neutron. Elektron adalah muatan negatif yang berorbit di orbitnya, mulai dari 2 pangkat tadi ya sampai yang besar. Proton bermuatan positif di intinya, neutron bermuatan netral. Nah di elektron kita lebih banyak nanti menggunakan elektron. Kecuali kita nanti belajar nanti yang untuk arus kuat ya, pembangkit listrik tenaga atom, LTN ya, nuklir. Nah itu kita inti atomnya yang dibahas. Ya, untuk panasnya nantinya. Elektron dan mata negatif besarnya adalah ini sudah kita bahas juga dan sekitar 1,602 10 pangkat min 19. Makanya tadi kenapa pakai ini tadi? Ini dia kan min 19. Nah, berarti kan kalau min 19 0,1 10 pangkat 18. Min 19 nggak ada apa. Jadi 0,1 A. Nah, udah itu kan. Itu gunanya kenapa ini kita. Sedangkan proton warna positif sama dengan elektron tapi dia positif ya. Sehingga pada keadaan normal, kehadiran proton dan elektron itu dia akan membuat ininya netral. Nah, contohnya nih, kolom adalah satuan besarannya. Jadi satu kolom itu terdapat 1 per 1, ya 1 per 1,602 10 pangkat min 19. Itu sama dengan 6,24 10 pangkat 18 elektron jumlahnya ya. Tapi berapa triliun itu dalam satu kolom. Jadi nilai realistisnya atau di laboratorium ini dicek ya, dicek dari semua muatan pada beberapa order ya. Dalam piko, P ya, piko kolom, nano kolom atau dalam kolom sendiri. Ini yang pangkat 1 ini dia yang skala kapasitor yang skala besar nanti ya. Secara percobaan atau eksperimental, salah satu muatan yang terjadi di dalam adalah kelipatan integral dari muatan elektron tadi. 1,6911. Hukum berkala muatan, berkala energi ya, menyatakan bahwa muatan tidak dapat diciptakan, tapi atau dimusnahkan. Itu di SMA kita, SLTA kita pelajari ya, tetapi dia hanya dapat dipindahkan atau dirubah bentuk. Jadi jumlah aljabar dari muatan dan suatu sistem tidak berubah, cuma berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Totalnya tetap sama kalau jumlah. Seperti kita pelajari di dasar tekan juga, bahwa jumlah tegangan input itu sama dengan tegangan yang melewati masing-masing komponen. Di total semua sama dengan sumbernya. Jadi sumber dikurangi dengan muatan itu akan sama. Hasilnya akan menjadi 0. Total keseluruhannya kalau dikurangkan. Tidak ada yang hilang. Dia hanya berubah. Nah itu dia, hukum kekekalan muatan atau nanti sama hukum kekekalan energi. Kemudian
Sifat yang unik dari muatan listrik atau listrik adalah kenyataan bahwa dia bergerak. Dia dapat ditransfer dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah energi yang paling mudah untuk ditransfer setelah jadi listrik ya. Sebab untuk mendapatkan dia jadi listrik itu juga membutuhkan energi lain. Nanti kita akan belajar di pembangkit listrik nanti, misalkan baterai ya. Untuk mendapatkan listrik itu, tapi setelah menjadi listrik, dia lebih mudah dikonversi ke bentuk lain. Menjadi panas bisa, menjadi untuk dingin juga bisa, menjadi listrik ya. Tapi kalau hanya kita sekedar panas, kita salurkan, itu akan memerlukan daya yang besar, dan juga lama-lama dia akan dingin. Tapi kalau listrik tidak, menyalurkannya lebih gampang. Tidak perlu, setelah jadi listrik, tapi ya, tidak perlu dia dengan peralatan aktif yang lainnya. Kalau panas, beda. Mulai dingin, dia dipanaskan lagi, berarti energi lagi. Tapi kalau listrik tidak. Disalurkan dari pembangkit yang dari DR yang sangat jauh, untuk meninggikannya lagi, menaikkannya lagi, karena dimanapun dia akan turun ya, karena kabel. Dengan hanya trafo, transformator. Hanya adalah, listrik adalah energi yang paling mudah untuk ditransfer. Tapi untuk mendapatkan listrik tidak mudah, nanti akan kita pelajari. Semuanya harus kuat ya. Ini yang disebut konduktor kemarin. Jika kawat penghantar terdiri dari beberapa atom ya, berarti dia kalau penghantar itu adalah elektron valensinya atau elektron pada orbit terluarnya paling jarang. Konduktor ya. Kalau isolator paling rapat, ya kan? Depan, gitu kan. Kalau semikonduktor di tengah-tengahnya, kemarin kan 4 gitu ya. Dia akan semikonduktor. Nah itu kalau konduktor ya, yang terbaik itu ya, emas ya, tapi nggak dibuat orang narik emas. Mantap, rugi, perak, ya, tembaga, sekarang adalah campuran. Ya. Jadi dihubungkan ke baterai, daya gerak listrik, mungkin di fisika diajarkan. Dia muatan dipasang untuk bergerak. Kalau dia tidak bergerak, kita tidak dapat listrik. Muatan positifnya bergerak ke satu arah, sedangkan muatan negatifnya ke arah yang berlawanan. Berlawanan, misalnya tolak menolak ya. Dalam keadaan netral dia keseimbang. Nah, kalau dia ada kena baterai atau satu daya, dia akan lepas bagian terluarnya dulu ya. Nah, itu menjadi listrik. Ya, gerakan muat ini akan menciptakan arus listrik secara konvensional ya. Untuk menggambarkan arus listrik dia berlawanan dengan elektron yang sudah kita pelajari di dasar elektronika ya. Arus listrik bergerak dari positif ke negatif, sedangkan elektron bergerak. Terus ya. Halo, ini masih kedengaran? Masih kedengaran nggak? Soalnya di sini mati lampu nih. Iya, itu putus.